Oke, jadi di sini saya akan ngejelasin tentang RBCD attack. Apa itu RBCD attack? RBCD atau Resource Based Constraint Delegation. Ya, ini satu eh, teknik gitu. RBCD attack itu yang ada di Active Directory itu memungkinkan kita, ya, karena ini salah satu fitur yang ada di Windows Server mulai dari 2012 ya, Windows Server 2012. Jadi setiap Windows Server yang ada di 2012 ke atas itu mempunyai fitur ini. Dan fitur ini bisa kita abuse, ya, kita bisa abuse untuk menjadi perantara, ya. Jadi user A bisa impersonate user B gitu. Jadi perantara. Jadi lebih jelasnya apa sih gitu? Ya, ABCD itu. Seperti saya bilang tadi, fitur keamanan di Windows Server yang mulai dari 2012 yang memungkinkan resource atau sumber daya misalnya kayak server database ataupun file server ataupun apapun yang lainnya untuk bisa nentuin layanan mana aja yang boleh mewakilin user atau pengguna untuk bisa akses. Jadi ini lebih secure gitu, lebih secure daripada delegasi klasik yang emang dia itu kontrolnya ya ada di sumber daya itu gitu, kayak di targetnya langsung gitu, bukan di domain kontrolnya. Contoh, sebuah server file server bisa dikonfigurasi untuk hanya menerima delegasi dari layanan misal SQL Service gitu. Jadi jika pengguna mengakses SQL Service, layanan itu nggak bukan nggak bisa, tapi layanan itu tuh bisa ngewakilin pengguna untuk mengakses file server gitu contohnya. Terus kenapa RBCD itu bahaya gitu? Kalau konfigurasinya salah ya di RBCD-nya, attacker tuh bisa nge-abuse ya, kayak nyalahgunain fitur ini untuk bisa akses ke suatu resource yang emang kritikal gitu ya. Atau bahkan kayak buat ke domain admin gitu. Domain admin. Dan contohnya, attacker tuh bisa ngatur agar komputer mereka. Jadi kayak mereka tuh ngebuat fake komputer gitu. Ya, komputernya mereka sendiri biar diizinin gitu. Biar dia tuh ngewakilin user lain. Kayak tentunya termasuk admin gitu. Jadi nge-impersonate admin gitu di target server. Dan otomatis ketika udah bisa nge-impersonate, dia itu bisa ngambil tiketnya. Ya, tiketnya dan akhirnya bisa pakai tiket itu ke dalam si DC-nya. Saya coba cari ini ya, ilustrator RBCD Tech Illustration. Sebentar, saya coba cari. Nah, ini. Eh, oke, mana nih? Oke, ini dia. Nih, seperti yang tadi saya bilang, jadi attacker itu ngebuat mesin account di Active Directory, jadi fake komputer gitu. Lalu dia nge-modify MSDS allowed to act on behalf of other identity gitu. Ini field yang emang ada di atribut gitu. Jadi kayak maksudku atribut ini gitu, yang emang ada di target objeknya. Dan ini harus bisa di rewrite gitu. Lalu ketiga, nantinya dia akan bisa use control machine account to request administrator TGS terus export you to self. Jadi nanti dia akan nge-request tiket, ya, tiket granting service dari administratornya, pakai export you to self gitu. Jadi kayak service for user. Apa itu service for user gitu? Itu tuh satu fitur di Kerberos yang emang memungkinin sebuah layanan kayak sebuah service. Misalnya aplikasi web nih contohnya. Kayak untuk bisa berpura-pura gitu. Jadi pengguna lah tanpa perlu kayak sandi gitu ya. Tanpa perlu sandi dari user itu. Contoh sederhana. Kamu tuh login di aplikasi web di layanan A gitu ya. Lalu aplikasi ini tuh butuh mengakses database di layanan B atas nama kamu. Dengan S4U,
aplikasi A ini tuh bisa eh, minta izin gitu, minta izin ke sistem Kerberos untuk bisa mewakili dalam tanda kutip ya, mewakili kamu ke layanan B. Nah, di sini TGS atau Ticket Granting Service itu tuh izin khusus ya, tiket gitu, yang emang dikeluarin oleh si server. Ya, server apa? Server Kerberos untuk bisa mengakses layanan tertentu. Contoh, setelah kamu login ke komputer, ya kan, dapat TGT nih. Kamu pakai TGT, ya, TGT ini tuh untuk bisa minta TGS-nya ke server Kerberos agar bisa akses file server atau database. TGS ini tuh seperti password ya, untuk layanan spesifik. Tapi ini tiket gitu. Jadi kita nggak perlu masukin password. Iya. Analogi simpelnya deh. S4U itu layanan A jadi perantara dalam tanda kutip. Ya, perantaranya kamu untuk akses layanan B. Itu S4U. TGS itu sendiri atau tiket granting service itu kayak tiket khusus ya. Tiket khusus yang emang dibutuhin untuk bisa masuk ke sesuatu ruangan gitu. Kayak contohnya eh kamu tuh ke ini bioskop gitu ya. Kan itu perlu nih ya, perlu tiket untuk bisa masuk. Nah, tiket ini yang dibutuhin untuk bisa masuk dalam ruangan itu. Nah, kayak gitu contoh sederhananya. Mudah kan? Nah, lalu ketika dia udah dapet tiketnya, ya, udah nge-request tiketnya karena dia nge-impersonate gitu, administrator, karena dia itu jadi perantaranya gitu. Saya pakai exploit itu stuff ini. Akhirnya dapet tuh, ya kan? Di forward administrator tiket granting service-nya. Ketika udah dapet, nantinya dia itu nge-request lagi ya si TGS-nya lewat exploit itu proxy ya pakai ini. Lalu akhirnya dapat tuh ya kan, reverse targetnya lagi dari target SPN-nya shift, biasanya tuh shift di mana si DC-nya gitu, contoh sederhana gitu. Kalau udah dapet tiketnya udah tinggal pakai tiketnya untuk bisa authenticate ke user yang emang kita impersonate. Dalam contoh di sini kita nggak impersonate administrator, iya, kita impersonate administrator untuk bisa masuk dalam user administratornya. Itu penjelasannya. Coba kita langsung praktek, ya. Kita coba langsung praktek. Tadi kayak saya udah mencoba, BTW, ini saya pakai mesin support ya. Ini sekarang di tanggal 5. Nah, saya unset dulu karena tadi saya udah cobain sendiri gitu. Apa sih Cap 5 CC6 ini? Ya, ini kayak jadi variabel yang emang dibutuhin untuk bisa masukin tiketnya, file tiketnya. Dan di mana itu nanti kita bisa pakai tiketnya untuk bisa ngejalanin PS exec gitu ya. Pakai PS exec untuk bisa authenticate ke administratornya gitu. User yang emang kita mau impersonate gitu ya. Nah, kita mulai dulu. Syarat pertama untuk bisa ngelakuin RBCD attack yaitu kita tuh mempunyai kuota, mesin kuota ya. Jadi kalau ini saya ini ya langsung saya ke login gitu menggunakan VLM. Saya nggak perlu jelasin gimana cara masuk ke dalam user ini. Nanti mungkin saya akan jelasin kembali ketika uh, di waktu nanti di tanggal 10 gitu dari awal. Saya akan hanya menjelaskan tentang RBCD attack aja di sini. Jadi pertama kita perlu untuk pakai Power View ya. Saya udah ada di sini. Di sini kita akan menggunakan get domain object. Domain object identity itu DN-nya sport tb. Lalu karena itu ada banyak ya, saya akan langsung select aja. Kayak dia lebih kayak Grab gitu ya teman-teman. Machine quote machine gini aja. Oh iya, dia tuh harus full. Mesin account kuota. Ya, di sini kelihatan ya, dia tuh mempunyai kuota 10 dan ini bagus karena emang kita butuh. Nah, selalu selanjutnya apa? Seperti yang saya sudah bilang gitu. Fitur ini, RBCD ini, itu tuh dimulai dari
tahun 2012. Jadi otomatis harus di versi Windows Server tahun 2012 ataupun ke atas gitu ya. Coba cek lagi. Get domain controller. Sorry. Aduh, langsung ke enter. Nah, oh sorry emang benar. Jadi di sini kelihatan ya, OS version itu di Windows Server 2002 standar dan tentunya ini lebih dari 2012 dan tidak ada version yang emang habis itu dihapus gitu dan emang ini harus ada gitu. Ini karena miskonfigurasi aja gitu. Jadi ya bagus gitu. Lalu selanjutnya kita harus cek di mana BTW ini kayak ada orang yang lagi main ya. Saya nggak pernah upload Ruby.exe ini. Jadi ada orang yang lagi main di mesin ini dan otomatis ketika ada orang yang lagi main, berarti dia yang ngelakuin banyak hal di sini. Karena ini sharing gitu. Saya nggak pakai user VIP Plus gitu ya. Ini sharing mesinnya, jadi ada user lain, bukan saya sendiri yang lagi main di mesin ini gitu. BTW, kita harus cek nih atribut allowed to act on behalf other identity-nya itu kosong apa enggak gitu. Kemungkinan ini enggak kosong gitu. Tapi kalau saya riset gitu, saya riset mesinnya itu harusnya kosong. Karena memang ada yang lagi main, kemungkinan besar ini enggak kosong. Domain komputer PC. Coba kita cek. Mana? Nah ini, MSDS allowed to act on behalf other identity. Ini nggak kosong ya. Karena ada orang lagi main, dia udah nge-rewrite nih, nge-rewrite si allowed to act on behalf other identity-nya pakai komputernya dia gitu. Gimana cara ceknya? Gampang. Ada satu in paket. Nah ini, file delegation. Ini kelihatan tuh. Jadi ada yang emang udah nge-rewrite nih di RBCD-nya. Kita bisa rewrite ulang. Ya, kita bisa write lagi gitu. Jadi gimana caranya? Ya, berarti kita harus membuat ini dulu si fake komputer kita sendiri. Gimana caranya? Saya pakai tools namanya itu Bloody AD. Ada banyak cara sebenarnya. Kita bisa pakai Bloody AD, LDAP shell, ataupun langsung di dalam Windows shell-nya gitu. Tapi yang paling mudah yang saya temukan itu bisa pakai Bloody AD. Ya, ini nggak ribet dan juga bisa langsung paham gitu dengan satu line komen ini. Ini ada error apa nih? LDAP at operation failed on. Oh, sorry. Karena saya udah buat exist 1, 2, 3, 4. Ini karena saya belum reset ya teman-teman. Betul Rubes itu bukan punya saya. Rubes saya itu. Tapi yang jelas ini memang saya udah pakai dan kenapa itu ada isinya? Ternyata itu komputer saya. Dan mungkin orang yang lagi mainin itu belum sampai sini gitu. Nah ini cuma satu doang gitu, ya kan? Jadi pertama kita nge-rewrite bukan, maaf, kita nge-add komputer, fake komputer sendiri karena tadi udah ada kuotanya ya, mesin kuotanya itu 10 gitu. Jadi kita buat fake com 1, passwordnya password 1, 2, 3, 4. Jadi di sini Bloody adik host IP-nya, lalu username-nya, passwordnya, yang lalu domainnya support HTTP, lalu option untuk apa yang kita mau pakai di Bloody adik. Kita mau add komputer. Oke. Selanjutnya, karena kita udah nge-create fake account, kita akan nge-rewrite allowed to act on behalf of other identity-nya ini di DC, gitu ya. Properti si allowed to act on behalf of other identity, gitu. Biar kita bisa nge-allow account kita, gitu, biar bisa act on behalf of other identity. Jadi perantara, ya, biar kita bisa impersonate user yang kita mau. Nah, kita mau impersonate apa namanya, administrator dong, ya kan? Jadi kita akan nambahin itu lagi AD baseless host ini akan jadi add RBCD di komputer DC ya. Karena kalau dicek di Bloodhound di sini si user support
itu mempunyai generic all ya. Sorry, tadi saya udah kasih lihat apa tidak ya? Saya lupa. Seperti tidak ya. Jadi kita tuh bisa ngelakuin RBCD attack kalau emang kita mempunyai permission gitu ya. Generic all ataupun VDHL, kalau nggak salah. Itu baru kita bisa nge-abuse. Kalau kita cek di Linux abuse, tuh, resource based constraint delegation. First, if an attacker does not control an account within the SPN set, a new attacker control computer account can be added with impacted add computer example script. Ini bisa add computer, jadi ada impacted add computer ini juga bisa dilakukan tanpa pakai bloody adik, atau kita bisa langsung menggunakan command yang panjang banget. Jadi ada tuh yang emang panjang banget di Windows Service. Ini kelihatannya dikit. Nah, ini tuh lumayan panjang kan. Ini jadi kayak susah dimengerti gitu. Jadi biar mudah dimengerti, ada satu tools yang tadi saya kasih tahu, Bloody AD. Lebih mudah, ya kan? Dan teman-teman juga lebih paham gitu. Kalau memang di video ini nggak paham, bisa ditanyakan saja gitu apa yang uh, nggak dipahamin gitu. Jadi karena emang kita mempunyai privilege gitu, full control, karena itu generic all, full control. Dan karena kita kan nih user support nih ya, dia itu member dari support accounts gitu. Dan di sini ada note emang ke komputer DC ini si generic all. Jadi kita mempunyai full control gitu. Ya udah, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu. Kalau nggak salah, kalau kita cek di sini itu ada general. Nah nih, this is also known as a full control. This permission allows the trustee to manipulate target object however they wish. Ya, apapun yang mereka mau gitu. Ya udah, kita mau nggak impersonate gitu, impersonate si administrator gitu, untuk bisa dapetin administrator tersebut gitu. Ya udah, kita revert si iLog to icon behalf other identity-nya, biar kita alias si fake komputer kita yang tadi kita buat nih, fake komputer satu ini, biar bisa ngelakuin impersonate ke administrator. Nah, sekarang fake komputer 1 itu bisa nge-impersonate user yang ada di komputer DC via S4U to proxy service for user. Ya, tadi kan saya udah lihat kasih contohnya kan. Ini nih uh, gambarannya gitu ya. Di sini nih, request automation TGS for target through S4U through proxy gitu. Di sini kita udah ngelakuin bisa gitu, can now impersonate gitu. Selanjutnya, kita akan minta TGS-nya, ya kan? Alias si tiket granting service-nya. Gimana caranya? Pakai tools. Di kali itu harusnya udah ini sih apa namanya? Udah ada di sini secara default gitu. Jadi get ST gitu. Get service ticket namanya, get ST. Gini, sorry, ini harusnya Vcom 1. Ini 4 yang kamu pasti kan Vcom terus yang sebelum saya buat gitu. Ini domainnya, lalu user, sorry, komputernya yang baru banget kita buat dan password. Jadi kita karena emang waktunya itu nggak sesuai dengan si DC-nya. Jadi kita harus samain dengan menggunakan NTP update. Nah, harus itu kita coba ambil lagi. Nah, sekarang udah dapet tiketnya. Tuh, kelihatan kan? Export. Kita export si tiketnya dalam variable ini, Kerberos 5cc6, si tiketnya. Selanjutnya, kita akan langsung in paket PSXX, ya, untuk bisa langsung ke si administratornya. Dan ternyata ada error nih, apa nih? Because IO operation is not complete, still busy. Coba pakai update. Ya, akhirnya bisa. Udah dicocokin. Dan sekarang udah jadi administrator. Dan ya seperti itu aja. Ini DSK ya, autentikasi pakai Gerberos. No pass tentunya karena kita pakai tiket gitu. IP-nya, username passwordnya yang tadi yang memang kita pakai administrator gitu, karena kita pakai tiket yang dari administrator. Seperti itu sih. Terima kasih teman-teman.